Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Dudin Fahrudin dari Satkermin 1 Indramayu dengan NIM 25541110021, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar anak-anak? Tadi pagi yang bangun jam 5 siapa ngacung? Yang sudah sholat subuh tadi pagi? Ada yang sudah sholat subuh? Yang lainnya sholat subuh enggak? Nah. Ya, sebelum Bapak mulai materi, nanti Bapak absen dulu ya. Alpin, Azalea, Azim, Aza, Bayu, Cahya. Oke. Sebelum Pak Dudin ke materi, kita sama-sama ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Semuanya untuk berdiri dulu. Baris, kelompok ini sini, kelompok 2 sini baris, kelompok 3 sini baris. Baris sini, Reza. Azim yang lurus. Mundur ke belakang sedikit lagi nanti supaya enggak. Siap? 1, 2, 3. Ke depan, maju ke depan, senyum bersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa, ha-ha, digulung-gulung, tepuk tangan, melompat, sambil tertawa. Dah, duduk. Terima kasih. Ayo dibuka sekarang pelajaran akidah akhlak. Yuk, dibuka ke bawah, ya, sama teman. Dibuka pelajaran akidah akhlaknya. Ayo Azim, Bayu dibuka pelajaran akidah akhlak. Ya, kalau nggak ada sama temannya. Kemarin itu bab nerangaken bab Al-Malik Al-Qudus ya, sifat Allah. Nah, untuk sekarang yaitu iman kepada kitab Allah ya. Sebelum ke halaman atau bab kitab-kitab Allah, Pak Dudin terangkan dulu tentang masalah sifat Allah, yaitu Al-Qudus ya, yang minggu kemarin tuh. Al-Qudus yaitu Allah Maha Suci ya. Untuk sekarang nanti kita iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu halaman 19. Dibuka halaman 19. Ya, halaman 19, iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum Pak Dudin terangkan tentang masalah iman kepada kitab Allah, menerangkan pelajaran minggu kemarin dulu, yaitu Allah memiliki sifat Al-Qudus.
Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Artinya apa? Allah itu memiliki sifat al-asmaul husna, salah satunya yaitu sifat al-Qudus, artinya maha suci. Nah, artinya apa? Allah itu suci dan Allah itu menyukai segala sesuatu yang sifatnya suci. Ya. Kemudian Allah itu menyukai sesuatu yang indah dan Allah itu indah, tetapi indah itu belum tentu suci. Ya, kalau suci itu sudah pasti indah. Kemudian selanjutnya Pak Dudin terangkan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Semuanya perhatikan ke depan. Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Perlu diketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun apa? Rukun iman apa Islam? Islam apa iman? Iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan nah, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman. Ya, kalau rukun Islam ada berapa? 5. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini pelajaran akidah akhlak yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan iman kepada kitab-kitab Allah ini salah satu daripada rangkaian rukun iman. Baik, selanjutnya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum menerangkan tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah, iman itu sendiri artinya adalah menurut bahasa percaya atau yakin. Tahu artinya percaya atau yakin? Percaya atau yakin kita bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul. Ya, itu artinya kita percaya atau yakin bahwa kitab Allah itu diturunkan. Selanjutnya, Allah menurunkan kitab-kitab di atas muka bumi ini jumlahnya ada berapa? 4. Berarti kitab yang kita percayai oleh Allah diturunkan kepada Rasul dan para Nabi itu ada 4. Perlu diperhatikan. Kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasul atau para Nabi hanya 4 kitab. Ya, pertama kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu di Bukit Tursina dengan bahasa Ibrani. Kalau di sini bahasa Jawa. Ya. Nah, tapi waktu itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa memakai bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua kitab apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, yaitu di daerah Yerusalem dengan bahasa Kitbi. Ya, kalau tadi bahasa Ibrani, kalau kitab Zabur bahasa Kitbi.
Ya, Kipti. Kemudian yang ketiga kitab apa? Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani. Jadi mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu bahasanya beda-beda. Ada bahasa Ibrani, Kipti, dan Suryani. Dan yang terakhir, kitab pamungkas atau kitab terakhir setelah Al-Quran itu tidak ada lagi, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya yaitu fungsi kitab-kitab Allah. Fungsi atau manfaat kitab-kitab Allah diturunkan yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup manusia. Karena apa? Manusia tanpa pegangan kitab-kitab Allah nanti hidupnya tidak teratur. Paham tidak? Seperti kamu naik sepeda. Pernah naik sepeda? Apalagi naik sepeda listrik. Kalau tidak ada remnya bagaimana? Nabrak. Ya, di jalan raya kalau tidak ada lampu merah terjadi tabrakan. Nah, arti daripada fungsi atau manfaat kitab-kitab Allah diturunkan salah satunya itu sebagai petunjuk hidup manusia. Yang kedua, yaitu manfaat atau fungsi daripada kitab-kitab Allah diturunkan adalah pembeda antara yang benar dan salah. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Maksud daripada pembeda kitab Allah diturunkan itu adalah supaya kita bisa mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang halal, mana yang haram. Contoh, bertengkar boleh apa tidak? Nggak boleh. Nah, di situ Al-Quran diterangkan tidak boleh bertengkar sesama muslim. Melawan orang tua tidak boleh. Di Al-Quran dijelaskan ketika kita mengucapkan kasar atau bentak terhadap orang tua, maka kita tidak boleh. Itu tujuan kitab Allah diturunkan supaya kita bisa membedakan, memilih mana yang benar dan mana yang salah. Baik, seterusnya yaitu Al-Quran sebagai kitab terakhir. Tadi kitab Allah ada berapa diturunkan tadi? 4. Pertama kitab apa? Taurat. Kedua Zabur. Ketiga Injil. Dan yang terakhir Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai kitab terakhir. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang terakhir sampai hari kiamat. Ya. Terus contoh sikap beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita meyakini, mempercayai kitab-kitab Allah, maka kita akan memberikan contoh sikap bagaimana beriman kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan selanjutnya, manfaat iman kepada kitab Allah. Yang pertama, hati kita menjadi tenang. Artinya apa? Kita sering-sering membaca supaya apa? Hati kita menjadi tenang. Yang kedua apa? Hidup lebih terarah. Tadi selanjutnya yaitu penutup atau terakhir, mari kita cinta dan amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nanti Pak dia kasih tugas Ajalia kelompok 1
Ya, ini kelompok 1, Widya kelompok 2, nanti Ajim kelompok 3, Ijian kelompok 4 sama Rijaya. Nanti dibagi 4 kelompok mengerjakan tugas. Nanti 1 kelompok Pak Dudin kasih 1 lembar, kerjakan sama-sama. Nanti kalau sudah baru dikumpulkan. Paham ya? Silakan kerja kelompok. Kelompok 1 ditulis, kelompok 1. Ditulis namanya. Siapa-siapa? Ya. Contoh begini, di sini ditulis kelompok 1 Ajelia, kemudian siapa? Kelompok 2 Widya, Azza, Yati. Ya, kelompok 3 Bayu, Ajim, Rija. Kelompok 4 Ijian, Fafa, Reja. Ya, silakan ditulis dulu. Ditulis dulu kelompoknya. Ditulis kelompok 1, nama-namanya ditulis. Kelompok 2 ditulis semua. 4 anak, ini 3 anak. Silakan ditulis kelompok 3. Sudah nama-namanya? Sudah. Silakan dikerjakan. Ini kelompok 4. Ditulis nama-nama kelompoknya. Kemudian dari sini masih ada yang perlu dipertanyakan atau ada soal tadi yang belum bisa menjawab, masih ragu? Apa bisa menjawab semua? Iman kepada kitab Allah merupakan apa? Salah satu rukun iman. Nah, kitab Allah yang diturunkan ada berapa tadi? 4. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran kitab terakhir, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, setelah kitab Al-Quran tidak ada lagi kitab. Ya, paham dari sini ya? Nah, situ saja dari Pak Dudin. Itu saja dari Pak Dudin. Apabila nanti kalau ada yang belum paham bisa dipertanyakan nanti minggu depan. Ya, jangan lupa belajar yang semangat di rumah. Jangan bermalas-malasan. Contohnya seperti tadi, kita jangan bosan-bosan belajar membaca Al-Quran. Karena udah gitu saja. Udah itu saja dari Pak Dudin. Dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti bisa diperjelas lagi atau dipertanyakan lagi di minggu depan. Pak Dudin mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Yang pasti jangan lupa semangat belajar, berdoa, semoga kita nanti menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.